Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman web. Dan hari ini kita akan membahas tentang basic, atribut, dan formatting teks. Oke, sebelum masuk ke materinya, pada pertemuan kode ini kita akan menggunakan tools ya untuk sebagai server. Jadi kita akan menggunakan localhost karena aplikasi web ini bersifat server side ya, jadi ada server, ada klien, dan kita membutuhkan server. Nah, cuman untuk server ini ada dua opsi ya. Ada opsi yang pertama, kita bisa menggunakan server yang public gitu ya, bisa diakses oleh semua orang, ada di internet, atau kita bisa menggunakan localhost. Nah, untuk mata kuliah ini, untuk latihan, kita bisa menggunakan localhost terlebih dahulu. Oke, yang pertama yang harus dipersiapkan untuk toolsnya itu adalah namanya XAMPP. Jadi, pertama rekan-rekan silahkan download dan install tool XAMPP ini. Ya, silahkan download dan install tool XAMPP. Oke, dengan tools ini kita seakan-akan punya sebuah server untuk menjalankan aplikasi berbasis web, gitu ya. Oke. Oke, jika sudah punya server seperti ini, nah di sini ada MySQL, ada Apache juga sebagai server. Nantinya semua aplikasi atau project latihan kita web ini kita simpan di servernya ini. Oke, langkah yang pertama adalah melakukan instalasi XAMPP nama aplikasinya. Silakan tahap atau step by step instalasinya tidak akan saya jelaskan. Silakan rekan-rekan download dan ikuti saja tahapan-tahapannya. Tools ini ya, install XAMPP. Nah, setelah kita menginstal XAMPP, nantinya kita akan punya sebuah folder di drive C gitu ya, di tempat kita install. Itu ada folder XAMPP. Kemudian dalamnya ada folder htdocs. Dalam folder htdocs. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah folder yang seakan-akan ini adalah web kita gitu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah folder namanya pweb, kependekan dari pemrograman web. Nah, semua proyek kita nantinya akan kita simpan di sini gitu ya, termasuk yang kemarin kita sudah buat, yang hello ini gitu ya. Jadi yang hello ini yang kemarin sudah kita buat gitu ya. Nah, kita simpan di tadi di drive C, XAMPP, htdocs, pweb. Nah, ini dokumennya gitu ya. Lalu bagaimana cara mengakses si web kita itu? Nah, kalau kita sudah install XAMPP, kita sekarang ada punya namanya localhost. Localhost. Kemudian localhost ini anggaplah alamat domain kita gitu ya, hosting kita, server kita. Kemudian kita akses nama folder yang tadi kita sudah siapkan yaitu pweb. Nah, disinilah nantinya semua aplikasi kita akan kita simpan gitu ya. Sehingga jika komputer kita terhubung dengan jaringan, misalkan jaringan LAN gitu ya, terhubung dengan WiFi, kemudian ada komputer lain juga terhubung dengan WiFi tersebut, maka komputer lain bisa mengakses aplikasi kita, gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah punya server, dan di server inilah kita menyimpan halaman-halaman web yang kita miliki. Jadi kembali lagi ke ke pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa konsep dari pemrograman web ini Oke, di sini ya sudah disampaikan bahwa konsep dari pemrograman web ini adalah semua dokumen itu disimpan dalam sebuah server, gitu ya. Ini servernya, ini dokumennya. Nah, ini pun sama.
Jadi ini adalah servernya. Kita sekarang sudah punya server, lokal server sini, lokal host ya. Kemudian di dalamnya kita simpan dokumen-dokumen ini. Kemarin kita sudah bikin sebuah dokumen namanya hello.html gitu ya. Kita akses servernya, kita buka foldernya, kita klik ini gitu ya. Nah, maka kita sudah berhasil gitu ya membuat dokumen HTML. Nah, jadi kedepannya semua folder yang rekan-rekan sudah buat gitu ya, atau project yang dibuat nantinya itu simpan di folder ini, di folder C, XAMPP, htdocs, lalu nama foldernya gitu ya. Nanti kita bikin projectnya di sini. Oke, dengan catatan XAMPP-nya sudah terinstall gitu ya. Jadi kalau sudah terinstall, dijalankan servernya, baru bisa mengakses localhost ini. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut ke materi yang kedua tentang yang pertama itu tag dasar HTML. Tag dasar HTML yang pertama itu tag HTML itu sendiri sudah dijelaskan, kemudian tag head, tag title juga sudah dicontohkan. Kemarin ada tag body, gitu ya. Ini sudah dicontohkan. Nah, tag dasar yang selanjutnya ada heading. Heading pun sudah dicontohkan sebetulnya ya. Jadi kemarin di di pertemuan pertama sudah dicontohkan. Itu salah satunya heading yang pertama itu. Tagnya itu ada heading itu ada tag H1 sampai H6. Ini urutan. Tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita menuliskan sebuah H1 ukurannya ini. H2 dia lebih kecil dan seterusnya. H6 paling kecil gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bisa blank, kita open folder C, XAMPP, htdocs, pweb. Nah, di sini kita sudah punya dokumen hello.html ya. Nanti kita akan ngoprek-ngoprek di sini aja dulu. Tadi misalkan di sini kita punya sebuah namanya heading. Nah, di sini kita bisa menuliskan itu ada H1. Ini adalah heading 1. Dan seterusnya. Jadi heading itu ada 6 gitu ya. Dan seterusnya. Biasanya heading ini digunakan untuk membuat sebuah header gitu ya. Oke, ini heading 2. Heading 2 misalkan judul utama, sub judul, konten. Nah, kita akses. Nah, ini heading ya, heading 1. Ini heading 2 ini nggak pakai heading, teks biasa gitu ya, itu heading. Gampang ya? Kemudian ada juga paragraf. Nah, kalau heading tadi ini harus ada tag pembuka dan tag penutupnya. Kalau paragraf itu sebuah tag yang boleh hanya satu, meskipun boleh juga kalau kita pasangkan. Nah, kenapa ada tag paragraf ini? Dokumen, semua dokumen, kalau kita tuliskan seperti ini ya, konten 1, konten 2, konten 3, konten 4. Meskipun dalam aplikasi atau dalam source code-nya kita tuliskan ke bawah, ada 4 baris, tapi saat dijalankan, dia akan membentuk satu baris. Ya. Jadi di web itu, di HTML, meskipun kita menuliskannya ke bawah, tapi di HTML dia nggak kenal, dia kenal satu baris. Maka biar dia ke bawah, opsinya itu bisa kita tambahkan tag paragraf. Artinya baris ini dia adalah paragraf baru, gitu ya. Contoh, kita save, kemudian kita refresh. Nah, dia bentuk paragraf. Jadi P2 ini adalah paragraf baru. 3 dan 4 ya masih bukan paragraf, maka masih satu baris gitu. Kalau kita ingin turunkan ininya, tambahin P lagi di yang ketiga. Nah, maka jadinya seperti ini gitu ya. 4 bukan paragraf, makanya masih satu baris. Kalau kita ingin jadikan paragraf,
Oke, ya tinggal tambahin P di sini. Sorry. Oke, refresh. Nah, gini ya, itu fungsi P. Selanjutnya, tag dasar itu ada horizontal line. Nah, ini hanya untuk membuat garis lurus horizontal line. Tagnya adalah HR. Tag HR ini juga nggak perlu ada pasangannya. Contoh seperti ini. Ketika 1, saya tambahkan HR. Gitu ya. Di sini, refresh. Nah, ini adalah HR. Horizontal line. Gitu ya. Gampang ya horizontal line ya. Kemudian ada juga line break. Nah, ada line break, ada paragraf. Line break tagnya adalah tag BR, ya. Untuk menampilkan satu teks pada baris baru dalam satu paragraf. Bedanya apa? Kalau paragraf dia ada jaraknya, tapi kalau break ini nggak ada, gitu ya. Oke, contoh. Di sini kita misalkan menambahkan, ini tag P. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ini adalah isi konten 1. Nah, kalau kayak gini kan dia akan ditambahkan satu baris. Nah, ini adalah isi konten 1. Maka biar dia berada di bawah paragraf ini, kita tambahkan tag BR agar dia turun. Yang ini ya, kita refresh. Nah, turun. Bedanya apa? Kalau P itu ada jarak. Tapi kalau dengan BR itu nggak ada jarak. Gitu. Contoh ini kalau kita ini bentuknya P, ini ada jarak kan. Tapi kalau ini kita ganti dengan BR, ini nggak ada jarak. Oke, paham ya? Jadi kalau kita bikin isi konten, jangan pakai P lagi. Karena nanti ada jarak, maka pakai BR. Ini adalah isi dari sebuah paragraf, gitu ya. Oke. Contoh saja ini ya. Kira-kira seperti ini. Nah, heading 1, heading 2, ini horizontal line, paragraf BR. Oke. Next. Ada komentar. Dalam satu dokumen ada sebagian teks yang berfungsi sebagai catatan atau komentar. Catatan atau komentar dalam dokumen tidak ditampilkan dalam browser. Jadi kalau kita menuliskan sebuah catatan, artinya kita ingin menandai gitu ya. Ini adalah apa gitu ya. Kita bisa menggunakan ini nih, tanda ini. Dia akan berbeda warna, artinya catatan. Contoh, saya ini ingin menambahkan tulisan ini adalah judul utama gitu ya. Ini adalah judul dokumen misalkan. Kalau kita tuliskan seperti ini, maka sudah barang tentu akan tampil ini adalah judul dokumen. Tapi agar tulisan ini tidak muncul, hanya ingin kita jadikan komentar, maka tambahkan ini tadi. Oke, gitu ya. Tambahkan ini, ketika di refresh, salah. Kalau nggak muncul ya. Belum saya simpan. Nah, saya simpan dulu. Hilangkan. Jadi, untuk menampilkan untuk membuat sebuah dokumen ini menggunakan tanda ini, pembukanya, tag penutupnya. Jangan lupa simpan ya, biar nggak ini. Oke, sudah hilang ya. Dan kalau ini sekali lagi kalau ini kita hapus, ini kita hapus, simpan. Nah, jadi ada tulisan. Tapi kalau kita tadi tambahkan, simpan, hilang. Oke, jadi ini adalah komentar. Ini adalah komentar. Oke, next. Nah, kemudian di HTML itu, itu ada tag dasar. Banyak sekali tag dasar yang bisa kita gunakan ya. Banyak sekali. Jadi silakan di explore tag dasar ada apa aja, banyak sekali.
Nah, kemudian di HTML itu ada namanya HTML style attribute. Untuk melakukan setting pada sebuah elemen HTML dapat menggunakan style attribute. Sintaknya adalah nama tagnya, lalu style, property, dan value-nya atau nilainya. Jika atributnya lebih dari satu, nama tagnya, style, property 1, titik 2 value, titik koma, property 2, titik 2, value 2, titik koma. Jadi kalau hanya satu atribut ini, kalau lebih dari satu atribut dipisahkan dengan titik koma ini. Oke, property adalah CSS property dan value adalah CSS value. Nah, ini adalah pembuka. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut di bagian CSS gitu ya, insya Allah minggu depan. Nah, ini ada beberapa contoh style attribute untuk styling HTML element. Contohnya ya, ada background color, lalu untuk warna background, ada color untuk warna teks, font family untuk jenis teks, font size untuk ukuran teks, dan text align untuk alignment. Buat sebuah file dengan nama style.html. Nah, ini contohnya. Yang tadi kita oprek saja gitu ya. Oke, di sini lihat sintaknya. Style, background color, ini adalah nama propertinya, lalu powder blue adalah nama value-nya. Style, property, value. Style, background color, powder blue. Oke, contoh. Di sini, di body gitu ya. Di body ini nggak ada stylenya apapun, maka tampilannya putih. Nah, kalau kita ingin menambahkan style attribute, tulis style, lalu propertinya apa? Tadi background color, nilainya apa? Tadi misalkan powder blue. Oke, jadi ketika kita menambahkan style seperti ini, kita simpan, kita refresh, nah dia akan berubah warna. Ini kita ganti green, refresh, jadi hijau gitu ya. Nah, silakan itu contoh dari style attribute. Di sini ada banyak contohnya. Kemudian, apakah hanya di body? Tidak. Kita juga bisa menerapkannya pada teks gitu ya. Contoh ini paragraf. Ini normal tanpa style, ini dengan style. Kita cobain. Misalkan di sini kita mau ganti H1 ini gitu ya. H1 ini kita ganti stylenya. Warnanya menjadi red misalkan, simpan, refresh. Nah, jadi merah gitu ya. Kemudian yang P ini kita ganti juga misalkan style, color, green misalkan gitu ya. Kita simpan. Nah, dia berubah warna gitu ya. Nah, selanjutnya untuk style itu banyak ya. Ini ada contoh font family, font size, text align gitu ya, center atau heading gitu ya. Nah, ini banyak, silakan di explore gitu ya. Contoh misalkan ini tadi di heading, saya mau tambahkan apa namanya? Ini kalau lebih dari satu ya, text align, center gitu ya. Reference. Nah, dia center. Judul utama jadi di tengah gitu ya. Tadinya kan di pinggir. Oke, ini ya. Jadi ini kalau hanya satu properti, ini jika lebih dari satu properti ya. Warna dan text align. Oke, paham ya? Nah, oke, kalau sudah, selanjutnya itu ada text formatting. Jadi tadi style attribute sudah, selanjutnya ada text formatting. Nah, di text formatting ini kita memformat ya. Format sebuah teks gitu ya. Jadi
teks dalam dokumen dapat diformat secara khusus untuk menunjukkan perbedaan penekanan terhadap isi dan maksud dari teks tersebut. Ada bold, strong, emphasize, mark, small, delete, insert, subscript gitu ya. Nah, kita contoh di sini ada contoh menggunakan teks bold gitu ya. Jadi kemarin sudah dicontohkan sih gitu ya. Nah, jadi kita bisa menambahkan teks bold untuk misalkan setiap konten gitu ya. Jadi untuk P ini kita tambahkan bold gitu ya. Nah, jadi kontennya tebal. Jadi semua konten kita kasih formatting tebal misalkan gitu ya. Nah, jadi tebal nih, bold. Yang ini isinya kita kasih formatting italic misalkan. Seperti ini, I. Nah, dia jadi miring. Gitu ya. Ada juga misalkan kita kasih formatting yang lain ya. Ada italic, atau nih ada mark dikasih warna kuning gitu ya. Subscript. Ini bisa dicoba gitu ya. Jadi kita kasih mark misalkan satu-satu lagi. Untuk di konten 3 ini kita kasih mark gitu ya. Contoh saja. Nah, dia ada highlight-nya. Nah, itu text formatting. Nah, text formatting ini banyak, silakan explore gitu ya. Ada juga text pre-formatting. Oh, ini kebalikannya dari formatting ini pre-format. Jadi agar browser menampilkan dokumen sesuai dengan editor teks, maka yang bersangkutan harus diberi tanda type pre gitu ya. Jadi nah contoh ini digunakan untuk menuliskan source code gitu ya, tampilan source code. Jadi teks pre ini fungsinya seperti ini. Kalau tadi saat kita menuliskan sebuah teks dari tempat, oke, kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan ini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kalau kita tampilkan seperti ini tanpa ada tag apapun, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia jadi satu baris gitu ya. Dia jadi satu baris. Kalau kita ingin sepertinya harus pakai BR atau P. Nah, dengan ada sebuah tag agar sebuah dokumen menampilkan sesuai dengan yang kita tuliskan. Namanya tag pre. Ini pre-format. Nah, dengan tag pre ini, semua tulisan yang ada di dalam tag pre akan ditampilkan sesuai aslinya. Ini kan ke bawah. Tanpa tag pre, jadinya seperti ini. Kalau kita pakai tag pre, jadi seperti ini. Dia tampil ke bawah, tapi agak menjorok sedikit. Ini menandakan bahwa dia tag format. Pre-format, sorry. Paham ya? Jadi kalau nggak ada tag pre, simpan. Jadi seperti ini. Tapi kalau dengan tag pre, simpan. Jadi seperti ini. Oke, itu tag pre-format. Kemudian, nah ini juga quotation. Ini untuk menampilkan kutipan ya. Tag key, kalau kutipan pendek gunakan tag key, kalau panjang pakai block quote. Jadi kalau lebih dari satu baris, gunakan tag block quote gitu ya. Ini juga singkatan. Singkatan bisa menggunakan title ya. Tag ABBR dapat digunakan untuk menyimpan data kepanjangan dari suatu singkatan yang ditampilkan dalam dokumen. Dan menggunakan atribut title. Jadi gunakan atribut title untuk menunjukkan singkatan gitu ya. Oke, contoh di sini kalau misalkan kita mau memberikan singkatan www gitu ya. Konten 4 BP gitu ya. Nah, kemudian kita mau si UBP ini ada kepanjangan seperti ini gitu ya. Nah, maka bisa kita tambahkan title-nya
Universitas Buana Perjuangan. Nice. Oke. Dengan seperti ini, kita refresh. Nah, ini ketika kita sorot, dia akan memunculkan singkatannya. Tuh, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ini muncul lagi gitu ya. Itu beberapa tag dasar, ini address, alamat, ini nggak terlalu penting. Ini juga nggak terlalu penting, there is no pride. Oke, itu untuk tag dasar, beberapa tag dasar HTML. Ini contoh pengaplikasiannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Paham ya? Jadi ini saya lagi, jangan lupa kita mulai menggunakan XAMPP localhost. Caranya tadi saya ulangi lagi di drive C, XAMPP, htdocs, bikin folder. Cara mengaksesnya buka browser, kemudian cari alamatnya localhost pweb. Nah, disinilah kita akan menyimpan dokumen-dokumen kita gitu ya. Nah, saat ini masih HTML. Jadi kalau sudah ke PHP, nah baru kita bermain di servernya. Kalau ini masih tentang tag dasar ya, jadi ini masih tagnya HTML. Jika ada pertanyaan, contoh misalkan, boleh gak ini dokumennya PHP, tapi saya simpan dengan nama HTML, boleh saja gitu ya. Cuma saat ini kita masih belajar HTML dulu, basic di sini. Oke, itu ya. Index of web gitu ya. Ya, saya kasih tahu. Jadi di web itu kita perlu sebuah namanya file index. Jadi kalau nggak ada sebuah file namanya index dalam sebuah web, dia akan menampilkan direktori seperti ini. Tapi kalau misalkan ini HTML, kita rename, misalnya gitu ya. Kita rename, kita ganti namanya jadi index. Maka dia ya akan pertama kali diakses oleh dokumen tadi. Contoh, ini kan masih index. Sebelumnya kalau kita ngeklik mengakses ini, tampilnya directory. Nah, sekarang kita sudah mempunyai file index. Saat kita akses file web, kita klik, dia langsung nampil ke sini. Itu bedanya. Kenapa? Karena di htdocs pweb namanya sudah index nih. Kalau tadi masih home, misalkan ini kita rename lagi. Rename namanya home. Maka saat kita akses ini, ini yang dia punya ini cache. Kita akses dulu localhost pweb. Dia udah baca clear cache. Harusnya nggak bisa sih ini. Ini harus di clear cache dulu. Nanti harus di clear cache. Jadi intinya sekarang simpan semuanya di localhost nama folder pweb gitu ya. Dan mengaksesnya caranya dengan cara klik localhost, kemudian pweb. Nah, gitu ya. Oke. Sampai di sini untuk materinya. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan. Ini akan saya share nanti untuk menguploadnya. Jadi tugasnya adalah sudah ada dokumen, tapi ini tidak ada set atributnya. Tugas rekan-rekan adalah menambahkan setiap atribut. Ganti jenis huruf paragraf ibu ini menjadi kurir. Jadi ini harus kurir teksnya. Ini teksnya harus center, harus di tengah. Ini harus emphasize pada teks metropolitan. Gitu ya, teks important. Subscript formatting untuk angka 2. Jadi H2O, H 2-nya kecil, O-nya besar, O lagi. Jadi 2-nya kecil, subscript. Gunakan elemen HTML untuk menampilkan singkatan pada teks WHO. Jadi WHO-nya tadi
singkatan kayak gini. Jadi WHO, World Health Organization. Ini kan UBP. Singkatannya atau kepanjangannya Universitas Bunda Karawang. Oke, itu saja untuk materi pertemuan kuda ini. Terima kasih. Saya akhiri. Bila terdapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.